Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Biostatistik pertemuan pertama tentang pengantar biostatistika bersama saya Apoteker Cynthia Rahmawati. Ini ada beberapa literatur yang bisa teman-teman baca ya. Ada banyak literatur terkait dengan biostatistika. Teman-teman bisa baca buku atau literatur tentang statistika secara umum maupun statistik kesehatan secara khusus ya. Silahkan dipilih mana literatur yang paling mudah untuk dipahami. Baik, sebelum kita masuk ke biostatistika, kita review dulu tentang analisis data. Data merupakan himpunan angka yang merupakan nilai dari unit sampel sebagai hasil dari pengamatan atau pengukuran. Analisis data merupakan salah satu tahapan penelitian yang sangat penting yang harus dikerjakan dan dilalui oleh peneliti ya. Jadi setelah melakukan penyusunan proposal penelitian, kemudian melakukan pengumpulan data, kemudian data yang didapatkan dan telah dikumpulkan itu kemudian dianalisis ya. Namanya adalah analisis data. Nah, data yang akurat memerlukan analisis data yang tepat pula. Peneliti harus memperhatikan dengan teliti ya data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian atau alat penelitian yang digunakan. Nah, ada istilah dari Ken 2001 ya, if garbage data go into the data matrix, garbage analysis will come out ya. Kalau kita memasukkan data sampah ke dalam metrik data, maka analisis sampahlah yang akan keluar juga atau yang akan dihasilkan ya. Maka kita itu harus benar-benar memastikan bahwa data yang kita kumpulkan itu adalah data yang benar atau data yang benar-benar mewakili keadaan yang sebenarnya di populasi. Nah, analisis data ini dapat menggunakan manual way atau dengan statistik software di komputer. Bisa menggunakan aplikasi SPSS, Stata, dan lain-lain ya, tergantung dari kebutuhan dan keinginan dari penelitinya. Nah, tahapan dalam analisis data yang pertama tadi ya, pengumpulan data dulu, kemudian pengolahan data, kemudian penyajian data, dan dilakukan analisis atau interpretasi data yang telah dihasilkan tadi ya. Kemudian kita review juga terkait dengan sumber data dan sajian data. Ditinjau dari sumber data, data dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Kalau data primer ini adalah data yang dikumpulkan oleh penelitinya sendiri ya. Misalkan menggunakan kuesioner yang akan diisi oleh responden, maka itu namanya data primer karena dikumpulkan langsung oleh penelitinya dan diperoleh langsung datanya oleh si peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari suatu sumber dan biasanya data tersebut sudah dikompilasi terlebih dahulu oleh instansi atau yang memiliki data. Contohnya adalah data rekam medis pasien ya. Misalkan kalian ingin mengumpulkan data dan data itu adanya di rekam medis. Nah, rekam medis itu kan sudah ada sebelumnya ya dan sudah diisi oleh orang lain. Nah, nanti kalian kan hanya menulis ulang atau mengambil data yang diperlukan dari rekam medis, misalkan tekanan darahnya, obat yang dikonsumsi, atau kondisi fisik lainnya. Itu kan datanya sudah ada di rekam medis, hanya tinggal kalian salin saja. Itu namanya data sekunder. Nah, sajian data dapat berbentuk tulisan, bisa berbentuk tabel, dan gambar atau grafik ya, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Nah, review lagi juga tentang tipe data atau skala pengukuran. Nah, tipe data ya, ada data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Artinya, data kualitatif itu adalah data yang bukan angka. Nah, data kualitatif ini disebut juga data kategorik ya, termasuk dalam data ini adalah skala nominal dan ordinal ya. Data kualitatif itu tidak bisa dilakukan operasi matematika secara langsung ya. Jika akan dianalisa secara statistik, maka data kualitatif tadi harus dikonversi menjadi angka dengan cara labeling data. Misal, laki-laki diberi kode atau label 1, perempuan diberi label 2 ya.
gitu. Jadi harus diberikan kode dulu baru bisa dioperasikan secara statistik ya. Nah, data yang kedua adalah data kuantitatif ya, yaitu data yang berupa angka, bilangan, atau numerik. Disebut juga data numerik. Data kuantitatif itu ada dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Kalau data diskrit itu data dengan bilangan bulat dan nilainya terbatas. Contoh data diskrit adalah jumlah mahasiswa di kelas adalah 24 orang. Tidak mungkin ada 24,5 orang, yaitu data diskrit. Kemudian data kontinu adalah data yang merupakan rangkaian data yang didapat dari hasil pengukuran, tes, kuesioner, atau alat ukur lain, misalkan timbangan, termometer, dan sebagainya. Nah, bedanya data kontinu ini dapat berupa angka atau bilangan desimal yang selalu ada angka di antara angka. Contoh data kontinu adalah berat badan pasien A adalah 53 kg. Pada berat badan 53 kg tersebut ada angka 53,0 sampai 53,9 ya. Termasuk dalam data kuantitatif ya adalah skala interval dan rasio ya. Jadi penting kita untuk mengetahui data ya, karena dengan kita tahu data kita ini termasuk kualitatif atau kuantitatif, maka kita akan tahu statistik yang akan kita gunakan ya. Nah, tadi skala pengukuran ya tergantung dari datanya apakah kualitatif atau kuantitatif. Jika kualitatif ada skala nominal dan ordinal ya. Jika kuantitatif ada skala interval dan rasio. Nah, ini adalah contoh skala nominal ya, merupakan data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Pada data yang bersifat kategorik dan memiliki kedudukan yang sama atau selevel. Selevel artinya tidak ada data yang lebih tinggi atau lebih rendah antara data satu dengan data lainnya. Ciri data berskala nominal adalah termasuk data kualitatif atau kategorik. Kemudian dalam uji statistik paling umum menggunakan chi-square. Kemudian tidak dapat dikuantifisir atau tidak bisa dikali, dibagi, dikurangi, atau ditambah ya. Contoh jenis kelamin ya, karena jenis kelamin itu ada dua ya, bukan angka ya, tapi pria dan wanita. Golongan darah bukan angka juga ya, tapi ada O, A, AB, dan B. Agama, warna kulit, dan sebagainya. Maka itu tadi tidak bisa secara langsung dikali, dibagi, dikurangi, dan ditambah karena dia datanya bukan berupa angka ya. Misal ini contoh lainnya, fasilitas kesehatan ya. Data yang dibutuhkan itu adalah tersedia atau tidak tersedia. Nah, ini adalah bukan berupa angka. Kemudian ada juga contoh lainnya, misalkan jenis fasilitas kesehatan, ada puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Ini contoh nominal ya, dia tidak ada level atau dia ini selevel ya atau sama. Nah, kalau yang ordinal ya, ini adalah data yang bersifat berjenjang, artinya data yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan data lainnya. Ya, cirinya sama ya, termasuk data kualitatif atau kategorik, datanya berjenjang. Ranking adalah salah satu bentuk ordinal scale dan karena ini kualitatif maka tidak dapat dikuantifisir secara langsung ya, atau dikali, dibagi, dikurangi, ditambah. Contoh tingkat kepuasan pasien ya, tingkat kepuasan pasien itu ada yang sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas. Nah, kalau kita mau masukkan ke dalam statistik maka kita harus memberikan labeling atau kode, misalkan sangat puas 5, puas 4, cukup puas 3, kurang puas 2, tidak puas 1. Contoh lainnya skala ordinal adalah misalkan tekanan darah. Tekanan darah itu datanya berupa tekanan darah rendah, normal, dan tinggi contohnya ya. Nah, kemudian contoh lainnya misalkan ini tingkat pendidikan ya. Ada perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, dan sebagainya. Ini kan tingkatan ya kalau tingkat pendidikan ya. Kemudian misalkan ini juga kepuasan pelayanan kesehatan. Kalau ini ada 5 kategori ya. Kalau ini misalkan dia hanya 4 kategori, hanya sangat puas, puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Nah, kategori ini tergantung dari si penelitinya, tergantung kebutuhan dari penelitinya ya. Apakah dia mau 5 kategori ataukah hanya 4 kategori. Nah, ini contoh ya, misalkan mahasiswa A ranking 10, mahasiswa B ranking 20. Ini tidak bisa kita artikan bahwa mahasiswa A 2 kali lebih pintar dari mahasiswa B. Ini maksudnya tidak bisa
kuantifisir ya. Nah, sekarang kita beralih kepada skala data kuantitatif ya. Skala interval yang pertama, ini data bersifat kuantitatif, cirinya adalah termasuk data kuantitatif atau numerik, dapat dikuantifisir atau dikurangi, ditambah, tidak memiliki nilai nol absolut. Contohnya suhu 0 derajat Celcius ini kan memiliki arti ya. Bahkan suhu yang kurang dari 0 derajat Celcius atau minus ya, itu juga memiliki arti. Nah, contohnya ya tadi misalkan temperatur dalam skala Celcius ada mulai dari 0, bahkan dari minus juga ada, 36 derajat, 40 derajat, dan seterusnya. Misal tahun kalender atau Masehi dari 0 Masehi juga ada ya. Tahun 1945 Masehi, 2007, 2021, dan seterusnya. Nah, kemudian skala kuantitatif yang kedua adalah skala rasio ya. Data yang bersifat numerik yang pengukurannya memiliki level tertinggi yang memiliki nilai absolut atau nilai nol absolut. Nilai 0 atau di bawah 0 itu tidak ada dalam skala rasio. Misal berat badan 0 kg. Tidak ada orang yang berat badannya 0 kg. Jika 0 berarti orang tersebut tidak ada. Nah, ciri data berskala rasio adalah termasuk data kuantitatif atau numerik atau angka, dapat dikuantifisir, dikali, dibagi, dikurangi, ditambah, dan dia memiliki nilai absolut atau nilai nol absolut. Contoh, mahasiswa A berat badannya 50 kg, mahasiswa B 100 kg. Artinya, berat badan mahasiswa B 2 kali lebih berat daripada mahasiswa A. Benar ya, karena 50 dan 100. Nah, contoh variabel kontinu atau kuantitatif lainnya yang skalanya rasio ya, tadi berat badan, kemudian tinggi badan, biaya pemeriksaan dalam rupiah, umur, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian biostatistika. Menurut Asadorian dan Kantarelis 2005, statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan data, mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data agar dapat membuat keputusan-keputusan ya. Setelah kita analisis, jangan lupa diinterpretasikan ya. Artinya apa hasil yang sudah kita dapatkan itu? Apakah hipotesisnya diterima atau hipotesisnya ditolak ya. Kemudian biostatistik atau statistik kesehatan merupakan salah satu aplikasi konsep dan metode statistika yang diterapkan pada ilmu biologi, kedokteran, farmasi, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lainnya. Nah, aktivitasnya mulai dari desain penelitian sampai dengan pengumpulan data, kemudian melakukan analisis dengan melakukan pengolahan data, kemudian dari hasil data yang telah diolah diinterpretasikan, kemudian dilakukanlah pengambilan kesimpulan. Nah, ini adalah peranan statistika ya. Ingat ada variabel dependen dan independen. Nah, variabel dependen ini biasanya berupa outcome atau respon dan kita lambangkan dengan Y. Variabel independen ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ya, atau variabel penjelas. Nah, kita lambangkan dengan X ya. Maka X ini adalah yang mempengaruhi Y. Nah, misal kita penelitian kita di suatu populasi ya. Misalkan populasinya terlalu besar sehingga kita hanya mengambil bagian dari populasinya dengan melakukan sampling, baik itu secara random maupun secara non-random, tergantung dari kebutuhan penelitiannya, sehingga diperolehlah sampel yang mewakili populasi. Kemudian dari sampel ini kita lihat ya, bagaimana pengaruh X terhadap Y ya, dengan melakukan pengukuran, pencacahan, wawancara, dan sebagainya. Maka nanti kita perolehlah data yang akan kita analisis secara statistik. Nah, ini adalah contoh penggunaan dalam farmasi ya. Misalkan penelitian tentang analisis efektivitas obat hipertensi A versus obat hipertensi B dalam penurunan tekanan darah. Kita mau tahu nih antara obat A dan obat B mana yang paling signifikan efektivitasnya.
Contoh lainnya misalkan analisis utilitas biaya balut luka modern dibandingkan dengan konvensional pada pasien ulkus kaki diabetik. Ya, kita mau lihat nih, ada nggak perbedaan bermakna secara statistik terkait utilitas biaya antara balut luka modern dan konvensional dan lain. Dan contoh-contoh lainnya pada farmasi bahan alam, farmasi komunitas, farmasi industri, maupun kimia farmasi atau biologi farmasi juga bisa menggunakan atau analisisnya bisa terbantu dengan metode statistik. Nah, ini adalah macam-macam statistika ya. Yang pertama adalah statistik deskriptif dan ada juga statistik inferensial dan kombinasi antara statistik deskriptif dan statistik inferensial. Jika penelitiannya desainnya secara deskriptif, maka akan menggunakan statistik deskriptif. Jika penelitian desainnya secara analitik, misalkan pada observasional analitik atau intervensional atau yang eksperimental, maka bisa menggunakan statistik deskriptif kemudian dilanjutkan dengan statistik inferensial atau hanya statistik inferensial saja juga bisa. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, statistik deskriptif adalah teknik statistik yang digunakan untuk meringkas informasi dari dataset yang telah tersedia. Nah, statistik deskriptif ini adalah semua yang menjelaskan data pada sampel, termasuk nilai mean, median, standar deviasi, dan histogram. Umumnya menggunakan tabel, chart, frekuensi, persentase, dan ukuran-ukuran sentral tendensi untuk menjelaskan karakteristik dasar dari sampel. Nah, ini akan kita bahas secara detail di pertemuan berikutnya. Contoh informasi yang diperlukan dalam sensus penduduk untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik penduduk diperlukan data seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa menggunakan umur, misalkan bisa menggunakan nilai mean atau median atau ditambah dengan standar deviasi, atau kita bisa menggunakan data persentase. Demikian juga dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan bisa menggunakan data persentase dan seterusnya. Nah, untuk statistik inferensial adalah statistik yang terdiri dari sebuah set teknik statistik yang memberikan prediksi tentang karakteristik populasi berdasarkan informasi dari sampel yang berasal dari populasi tersebut. Ya, jika misalkan kita hanya menggunakan sebagian dari populasi ya. Nah, statistik inferensial ini bertujuan melakukan perkiraan atau prediksi atau peramalan, kemudian pengambilan keputusan berdasarkan analisis data ya. Contoh misalkan dengan menggunakan analisa varian, UGT, korelasi, regresi, dan sebagainya. Nah, contoh dalam penelitian yang ingin mengetahui faktor risiko yang dapat menurunkan risiko penyakit jantung, pengaruh obat X terhadap penyakit B, hubungan antara pengetahuan dengan sikap, dan sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan statistik inferensial. Nah, ini ada latihan ya, silahkan kalian identifikasikanlah variabel-variabel yang diperlukan dalam judul karya tulis ilmiah yang kalian ajukan. Kemudian identifikasi setelah tahu variabelnya apa, variabel dependen atau independen, ataukah variabelnya itu datanya berupa data kualitatif atau kuantitatif ya. Kemudian identifikasikan data kalian itu masuk dalam skala pengukuran yang mana, apakah skala nominal, ordinal, ataukah rasio dan interval ya. Pilih salah satu yang mana. Nah, pengerjaannya bisa seperti contoh pada slide sebelumnya ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.